Halo guys, kembali lagi sama saya Ajir, yang selalu cari uang dan uangnya entah kemana. Jadi di video ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan telah mengalahkan Fan Lao, ketua sekte darah. Singkat cerita, Xiaoyan dan yang lainnya telah kembali ke akademi, dan Xiaoyan juga membawa Xiaoli ke akademi, dan Xiaoyan langsung menghampiri ketua pertama. Xiaoyan pun mengatakan bahwa dia telah mengalahkan Fan Lao. Ketua pertama pun sangat senang mendengar hal itu, dan setelah itu ketua pertama pun memberitahu Xiaoyan bahwa para ketua telah siap untuk melakukan push rank ke markas Han Feng. Mendengar itu Xiaoyan pun bersemangat untuk melakukan push rank kepada Han Feng. Singkat cerita, Xiaoyan dan para ketua pun telah berkumpul. Akhirnya mereka berangkat untuk melakukan push rank bersama-sama mencapai Mythic Glory. Karena kalau main solo itu sangat sulit, jadi push rank harus bersama-sama ya bocil FF. Kemudian cerita pun berpindah ke tempat organisasi Han Feng. Tiba-tiba beberapa orang yang terluka langsung menghampiri Han Feng, yang tidak lain itu para pasukan yang sebelumnya telah dihajar Xiaoyan. Mereka pun melaporkan bahwa sang Mythic Glory Xiaoyan telah kembali. Han Feng yang mendengar itu, dia tidak percaya Xiaoyan yang ternyata masih hidup selama ini. Han Feng mengatakan apakah benar Xiaoyan masih hidup. Kemudian para prajurit itu mengatakan benar ketua Han Feng dia masih hidup. Bahkan ketua sekte darah telah dikalahkan olehnya. Mendengar itu Han Feng dia sangat marah. Han Feng pun murka, dia tidak mengira Xiaoyan ternyata masih hidup setelah ditelan oleh piton api. Dalam ruangan itu terdapat orang-orang kuat dari organisasi hitam, namun mereka yang kembali mendengar nama Xiaoyan sang Mythic Glory telah muncul kembali, tentu saja mental mereka pun langsung turun. Han Feng mengatakan sepertinya Xiaoyan yang telah bangkit dari kematiannya, dia akan mencari semua orang yang terlibat 2 tahun lalu. Cepat atau lambat sepertinya Xiaoyan akan datang ke sini untuk menghajar kita semua. Singkat cerita, Xiaoyan dan para ketua dan juga para murid dari akademi mereka semua telah tiba di organisasi hitam. Begitu pula Han Feng dan para murid di organisasi hitam telah bersiap untuk push rank. Dan dari jauh terlihat Han Peng dan organisasi hitamnya telah menunggu kedatangannya untuk push rank. Ketua pertama pun mengatakan, aku akan membalaskan apa yang telah kalian lakukan 2 tahun lalu. Kalian telah mengacau akademi dalam dan sekarang aku akan membalas kalian semua. Cerita pun berpindah kepada Han Feng. Han Feng pun melihat sekitar, dia pun tertuju kepada seseorang, tidak lain adalah Xiaoyan. Dalam hatinya mengatakan, ternyata api surgawi yang membuat takut api surgawi milikku adalah Grand Lotusmu. Aku tidak mengira api surgawimu yang berada di tingkat lebih rendah dariku mampu menakuti api surgawi milikku. Xiaoyan berkata, Han Feng, kamu sungguh beruntung, di saat pertarungan sebelumnya kamu berhasil lolos dariku. Namun kali ini aku tidak akan membiarkan kamu lolos seperti waktu itu. Han Feng yang mendengar itu tentu dia pun juga marah dan dia berkata, terlalu sombong kamu Xiaoyan. Xiaoyan, di saat pertarungan waktu itu apakah kamu tidak sadar kamu menang dengan bantuan kekuatan pinjaman dari orang tua yang sudah mati dalam diri kamu? Xiaoyan berkata, sekarang aku tak butuh kekuatan dari guruku lagi. Aku akan menghajarmu dengan kekuatanku sendiri, sang Mythic Glory 20.000. Aku akan membalaskan dendam apa yang telah kau lakukan kepada guruku. Han Feng menjawab, aku khawatir dengan kekuatanmu kau tak mampu menghadapiku Xiaoyan. Di sisi lain Master Gold dan para murid dari organisasi hitam dia ketakutan karena mereka baru tahu ternyata Xiaoyan dan Han Feng satu guru. Mereka takut Xiaoyan juga pasti juga kuat seperti Han Feng. Dan singkat cerita, Han Feng dan para organisasi hitam mereka telah siap untuk push rank. Begitu pula para ketua dan para murid akademi dalam mereka pun telah bersiap untuk melakukan tawuran antar SMK dan anak STM. Cerita pun berpindah kepada ketua pertama yang mengatakan kepada Xiaoyan, Xiaoyan, Han Feng aku serahkan padamu, ulti 100 si Han Feng. Xiaoyan berkata, tenang saja, serahkan Han Feng padaku, aku akan menghajar dia sampai dia tak akan kembali muncul di muka bumi ini. Setelah itu ketua pertama pun langsung pergi dari sisi Xiaoyan dan benar saja ketua pertama kembali. Dihadang oleh Master Gold dan Master Silver. Master Gold dan Master Silver mereka tahu di organisasi ini tidak ada yang mampu menghadapi ketua pertama yang ada di tingkat Douzong selain mereka berdua. Dengan menggabungkan kekuatan mereka, mereka pun menahan ketua pertama.
Dan pada akhirnya Xiaoyan yang menatap tajam Han Feng pun berkata pada Xiaoyan, jelas aku adalah murid terbaiknya, mengapa tidak mengajariku membakar Fenjue? Kalau dia mengajariku membakar Fenjue aku akan setia kepadanya, tapi dia tidak mengajariku, sungguh disayangkan dia memintanya untuk dibunuh. Dan Xiaoyan pun menjawabnya dia bukan lagi seorang guru tapi dia adalah yatim. Dan pada akhirnya Han Feng pun meminta Fenjue untuknya dan Xiaoyan pun menjawab dengan senang hati aku akan memberinya. Xiaoyan pun langsung membalut tubuhnya dengan api hijaunya dengan aura membunuhnya. Han Feng yang melihat itu sangat terkejut. Han Feng berkata api yang berbeda lagi dari yang tahun lalu. Xiaoyan berkata, kamu benar. Xiaoyan langsung mengeluarkan pedang besarnya yang mebaluri, tepung. Yang membaluri Douqi hijau dengan aura membunuhnya, dan begitu pula Han Feng langsung mengeluarkan pedang andalannya dengan aura membunuh. Han Feng pun mengatakan Xiaoyan kamu tidak akan menang, aku sekarang sudah berada di tingkat Douzong, apakah kamu yakin bisa menang dengan kemampuanmu sendiri? Dan pada akhirnya pertempuran terakhir Han Feng melawan Sang Matic Glory dimulai. Xiaoyan berkata Han Feng aku akan membalas apa yang telah kamu lakukan kepada guruku. Akhirnya mereka pun saling baku hantam dan juga saling membalas micet pun tidak terhindarkan. Dengan kecepatan kilat mereka pun saling menyerang satu sama lain walaupun Xiaoyan masih berada di level Dou Huang ternyata Xiaoyan mampu berhadapan dengan Han Feng yang sekarang berada di level Douzong. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, mungkin jika orang biasa tidak akan mampu melawan kekuatan Douzong. Han Feng juga tidak mengira Xiaoyan yang akan mampu menghadapi dirinya yang sekarang di tingkat Douzong bahkan Xiaoyan dengan api surgawi birunya mampu membuat Han Feng kewalahan. Akibat pertarungan mereka beberapa ledakan terjadi yang pada akhirnya dengan pedang besarnya Xiaoyan pun langsung menghantam pedang Han Feng yang membuat pedang Han Feng pun sedikit retak akibat hantaman pedang Xiaoyan. Dan pertarungan di antara mereka pun terus berlanjut yang membuat ledakan yang sangat brutal membuat orang-orang yang di sekitar mereka sangat ketakutan akibat ledakan itu. Dan pada akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan dua api surgawinya, yang membuat Han Feng pun terkejut. Han Feng pun berkata, Xiaoyan ternyata kamu telah menyempurnakan inti api merah Polem Harplem, dan Xiaoyan pun menjawab, selamat kamu benar. Tentu itu membuat Han Feng pun sangat murka, karena inti api yang dia inginkan Xiaoyan yang mendapatkannya. Cerita pun berpindah kepada para organisasi hitam Master Gold dan Master Silver yang melihat pertarungan Han Feng dan Xiaoyan mereka pun sangat iri kepada Xiaoyan yang bisa bersaing dengan Douzong yaitu Han Feng. Sedangkan ketua pertama yang melihat itu, dia sangat khawatir kepada Xiaoyan yang melawan seorang Douzong ditambah lagi Han Feng memiliki api surgawi tentu itu membuat Han Feng semakin kuat dan sangat sulit untuk mengalahkannya. Cerita pun kembali lagi kepada Han Feng yang bertarung dengan Xiaoyan. Han Feng dia kembali mengeluarkan api surgawinya dan langsung bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat Han Feng akan bersiap untuk menyerang, Xiaoyan pun langsung menyerang Han Feng dengan api surgawi yang membakar jantung Han Feng, namun sayang Han Feng sudah membalur hatinya dengan Douqinya. Dan pada akhirnya Han Feng langsung mengeluarkan Douqi membunuhnya, begitu juga Xiaoyan langsung mengeluarkan pedang merah andalannya yang terpancar aura membunuh, dan tiba-tiba akhirnya bentrok kekuatan besar terjadi lagi, yang membuat semua orang melihat ke arah Han Feng dan Xiaoyan. Di langit langsung menimbulkan ledakan mengerikan dan kabut asap menyelimuti langit. Tidak lama dari itu langit kembali seperti semula yang kelihatan Han Feng masih berdiri tegak, sedangkan Xiaoyan sangat kewalahan. Han Feng berkata adik kecil kekuatanmu tidak sekuat mulutmu, apa kamu yakin kamu bisa mengalahkan aku? Di sisi lain ternyata Xiaoyan telah menyempurnakan teratai Buddha Lotus. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, karena kedepannya kita akan update video yang lebih menegangkan, pantun untuk para Mekinzen, rokok surya, rokok sampurna, kalau udah ada yang setia, jangan pernah cari yang sempurna. Slebeo. 自会魂殿强者来使用。邪女之烈要是在里头，收获还真不小。